seorang artis terkenal di Mesir sekitar tahun 70-an 80-an awal ya. Nah, ini adik-adik nih nggak tahu nih, tapi mungkin yang tua-tuaan tahu, tapi kan bukan orang Mesir juga kita mah ya. Sehingga sekalian, ya tahun-tahun 80-an nih kejadiannya. Ada seorang artis yang biasa main film panas. Tahu film panas gak? Film masak depan kompor kan panas tuh. Film ada banjiran gitu kan, bukan kebanjiran, ada kebakaran gitu kan, panas deh. Nah itu dia salah satu dari pemain film yang berani beradegan-adegan panas gitu. Deh ya, kayak auratnya kebuka-buka gitu. Di Mesir itu lebih berani teman-teman daripada di Indonesia. Dia kan negara tua ya, jadi memang semuanya tuh kayak udah lebih dulu gitu dari yang lain-lain, urusan kebaikan maupun keburukan ya. Jangan lupa walaupun Mesir itu adalah negerinya Nabi Musa, dia juga negerinya Fir'aun. Jadi ada satu artis nih ceritanya yang suka buka-bukaan gitu tampilannya. Satu waktu perfilman itu bikin film tentang Robiatul Adawiyah. Akhirnya mereka kemudian buka casting ya, siapa nih yang bisa meranin Robiah Adawiyah. Mereka diskusi-diskusi, akhirnya beberapa kayak produser sutradaranya pengen dia ini nih artis film panas ini teman-teman buat meranin. Sempet diprotes, sampai sempet demo waktu itu di Mesir karena kayak nggak setuju gitu loh, dia yang meranin gitu. Masa Robiah Adawiyah perempuan suci seperti itu yang merankan perempuan kayak gitu kan. Akhirnya mereka tetap aja tapinya, produser sama sutradaranya dia bilang enggak, ini emang dia yang paling pas dah. Dia kalau nangis pura-pura nangisnya pinter dah. Dia kalau ketawa pura-pura ketawanya juga paling pinter dah gitu. Jadi dia tuh yang paling bagus gitu meranin. Dipilihlah jadi pemeran Robiah Al-Adawiyah. Dia pun syuting. Nah kan meranin Robiah ya, ada sholat, namanya Robiah. Masa Robiatul Adawiyah nggak sholat? Ada ibadah malam, ada sholawatan, ada cinta sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, Robiatul Adawiyah itu salah satu dari perempuan juara dalam cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan salah, walaupun yang banyak ditonjolkan adalah urusan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad juga nggak kaleng-kaleng teman-teman, nggak kurang-kurang cintanya sama Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya Robiatul Adawiyah itu memutuskan untuk baca sholawat setiap harinya 25.000 kali bersama dengan ibadah yang lain. Bukan cuma sholawatan ya, ibadah yang lain dia punya banyak, sholawatannya juga banyak. Sampai ketika orang tahu bahwa sholawatannya Robiah Adawiyah segitu banyak, mereka bilang, Tuan, ngapain wahai Robiah Sayyidah, ngapain kamu baca sholawatan segitu banyak? Tanpa sholawatan itu aja kamu udah bakalannya masuk surga tiap malam 1000 rakaat. Tiap malam Robiah Adawiyah 1000 rakaat. Jadi mereka bilang, ngapain kamu bersolawat segitu banyaknya gitu? Mau masuk surga nggak usah pakai sholawatan banyak-banyak, udah pasti pintu surga terbuka lebar untukmu Tuhan. Nggak usah pakai sholawatan banyak-banyak, udah pasti engkau terhindar dari api neraka. Robiah Adawiyah bilang, dia bilang, saya tuh baca sholawatan banyak bukan karena takut neraka, nggak karena ngarep surga. Terus kenapa Tuhan? Saya kepengen jadi umat perempuan yang nama saya dipanggil Nabi Muhammad. Saya tuh kepengen saya jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Jadi saya banyak baca sholawatan ini bukan karena ngarep surga, bukan karena takut neraka, tapi lagi cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Bu, bagaimana urusan cari mukamu nih? Kalau ada orang yang kamu mau cari muka, nggak usah sama pejabat, nggak usah sama pengusaha. Cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Di dunia ini nih, kerjain apa aja, niatin cari muka di hadapan Nabi, biar Nabi kenalin saya. Ini yang saya kerjain nih,
saat ini dan dari kemarinan, mudah-mudahan juga sampai nanti-nanti. Saya ngajar ke sana kemari, saya ceritain tentang Nabi Muhammad ke sana kemari. Menurutmu saya lagi ngapain? Ini lagi cari muka, teman-teman. Siapa tahu gitu, nabinya jadi mau kenal gitu, mahali-mahali terus. Ini kemana-mana bawa cerita saya nih. Ini kemana-mana ceritain tentang saya gitu. Siapa tahu ntar di hari akhirat jadinya nabinya udah kenal gitu, nih dia nih halim-halim terus gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama saya, Nabi berkenan tolong saya. Kamu cari muka juga dong, Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga sekalian, Robiah Adawiyah baca sholawatan banyak, dan Robiatul Adawiyah itu salah satu ucapannya yang terkenal tentang Nabi Muhammad. Beliau bilang, saya tuh kalau lagi denger cerita ada orang nyuguin makanan menabi, saya iri banget, kepengen saya jadi orang yang makan bareng Nabi. Wahai Robiah, bukan jadi yang nyuguin makanan menabi. Wahai Robiah, bukan, lebih dari itu, kata Robiah. Oh, jadi makanannya ya Robiah yang masuk mulut Nabi? Bukan juga, lebih dari itu, kata Robiah. Terus jadi apa lagi Robiah? Jadi mangkoknya, jadi sendoknya yang nyampein makanan ke mulut Nabi Muhammad? Bukan, kata Robiah. Terus jadi kayu bakarnya. Saya berharap jadi kayu bakarnya yang habis jadi abu tak bersisa, dibakar demi untuk memanaskan makanan, mematangkan makanan yang akan bisa dimakan oleh Nabi Muhammad. Cinta Robiah Adawiyah diperankan sama artis ini tadi, pura-pura cinta sama Nabi, pura-pura bersolawat sama Nabi Muhammad, pura-pura merindukan Nabi Muhammad, pura-pura nangis karena kangen sama Nabi Muhammad. Pura-pura, teman-teman, pura-pura. Satu hari habis selesai ini filmnya, belum masa penayangan, dia udah ditawarin film lain. Dia pun kemudian memerankan adegan film lain, dan itu filmnya balik lagi film-film yang kayak dulu-dulu, film tentang perempuan-perempuan yang kayak gitu ya. Saya nggak tahu tuh apa jadi pelakor kayak apa jadi apa gitu, nggak paham saya. Pokoknya ada film lain yang dia perankan. Hari terakhir syuting, hari itu dia udah siap-siap, udah mandi, udah cakep gitu ya. Dia telepon. Zaman itu masih pakai telepon yang kring tuh, yang muter tuh. Dia telepon sama supirnya. Dia bilang, "Ani jahizadzal hin. Saya udah siap nih sekarang, jemput saya." Baik tuan. Tutup. Dia kemudian nungguin supirnya, dia dudukan di sofa. Nggak tahu gimana ceritanya, dia lagi dudukan di sofa itu dia ketiduran. Dalam tidurnya dia lihat ada yang datang buka pintu. Orang itu kemudian buka lemarinya dia yang isinya ada spray di situ. Dia ambil bagian atas spray, kebetulan warnanya hijau. Dia kemudian deketin si artis tadi ini, ditutupin kemudian badannya pakai selimut itu, pakai spray itu tadi. Terus habis itu dia bilang gitu, "Jangan gini dong, jangan buka-bukaan gini dong, tutup yang rapat auratmu." Si artis tadi itu tanya gitu, "Siapa engkau?" Dia bilang, "Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dapat bersama denganmu. Karenanya yang benar tutup auratmu." Kebangun orang itu, artis tadi ini kebangun, dia langsung deketi lemari, dia buka lemari itu, dia lihat ada spray hijau pas di urutan paling atas. Dia ambil spray itu, dia pakai nutupin badannya sampai ke kepalanya juga, dia pakai kerebongan spray. Dia kemudian keluar ketika supir itu udah datang dan klakson dia.
Dia masuk ke mobil tersebut masih dengan pakai spray. Dia bilang, tolong bawakan saja saya ke ulama siapapun yang kamu kenal. Supirnya tinggal bingung aja, dinungguin, ngeliatin nih tuannya, madamnya, tiba-tiba masuk pakai spray. Heran aja, Tuan. Habis itu lebih kaget lagi, bawakan saya ke ulama siapapun yang kamu kenal. Antar saya ke ulama siapapun yang kamu kenal. Baik Tuan. Dia bawa ke Syekh Sya'rawi alaihi ridwanallah. Masih hidupnya Syekh Sya'rawi, ulama paling terkemuka di kota Mesir pada masa itu, teman-teman. Saya banyak dengerin kajian beliau ya, ahli tafsir terkemuka. Syekh Sya'rawi, kitab-kitabnya, buku-bukunya yang beliau tulis, nah itu menjadi salah satu dari buku-buku favorit saya. Syekh Sya'rawi, dia datang, ting tong, subhanallah, yang buka kebetulannya Syekh Sya'rawi sendiri. Dibuka sama Syekh Sya'rawi, heran, di depannya ada seorang perempuan make upan lengkap tapi pakai spray. Dan Syekh Sya'rawi tentu aja nggak kenal siapa perempuan ini. Syekh Sya'rawi tanya, siapa kamu? Dia bilang, Syekh, tolong saya adalah hamba Allah yang kabur dari Allah dan sekarang ingin kembali kepadanya. Bawakan saya segera menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sya'rawi kemudian dia bertamu, maksudnya duduk di ruang tamunya Syekh Sya'rawi, dicerita kepada Syekh Sya'rawi segala macam halnya. Terus dia mohon petunjuk pada Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi bilang, kalau gitu batalkan film kamu yang terakhir itu, gitu ya. Dan kemudian pasti itu kan ada dendanya apa segala macam, bayar dendanya dengan uang kamu itu, insya Allah yang sisa adalah uang yang halal, gitu kan. Nah sesudahnya kamu, karena dia ada usaha-usaha yang lain juga, pakai uangmu yang halal, katanya Syekh Sya'rawi, pergi berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi umrah sana. Dia pun langsung tuh hari itu juga dia batalin kontraknya, tinggal satu scene teman-teman, tinggal satu bagian terakhir dibatalin semuanya. Habis itu dia siap-siap, dia berangkat ke Mekah, dia berangkat ke Madinah. Katanya Ustazah Iman yang cerita-cerita ini teman-teman sekalian, Ustazah Iman bilang, itu dia bilang orangnya itu semua stasiun televisi waktu itu menayangkan tentang gugatan kepada dia, tentang semua kemarahan produser, sutradara gitu ya, rumah film, semuanya tuh pada marah-marah sama dia karena dia membatalkan filmnya gitu kan. Orangnya yang dituntut sama sutradara, dituntut sama perfilman segala macam, orangnya lagi ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak urusan sama urusan dunianya, dia lagi ngadep Nabi Muhammad, dia lagi bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Saya datang padamu wahai Rasul, sebagaimana engkau telah datang padaku wahai Rasul, maka terimalah aku wahai Rasul. Teman-teman saya sekalian, buah dari keberpura-puraan. Maka kalau kamu merasa hatimu belum ngerti cinta sama Nabi Muhammad, berpura-puralah. Sehingga siapa tahu pura-puramu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kamu berpura-pura sampai jadi lupa bahwa kamu sedang berpura-pura. Sehingga hatimu tahu-tahu sudah merasa cinta, kenal rasa kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Hingga saat datang ajalmu, kamu datang pulang kepada Allah dengan punya rasa rindu. Kamu pulang dengan berbekal cinta. Saat ajalmu tiba, hatimu sudah kenal cinta. Saat kamu masuk ke dalam alam kubur dan kamu ditanya tentang nabimu, kamu sudah punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hingga saat datang ke padang mahsyar kamu tidak termasuk di antara mereka-mereka yang banjir air mata, bahkan berubah darah sesudah air matanya kering, atau mereka yang menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Akan tetapi kamu termasuk di antara kelompok orang yang matamu diizinkan Allah memandang indah wajahnya, telingamu diizinkan Allah untuk mendengar indah suaranya, hidungmu diizinkan Allah untuk mencium wanginya, lisanmu diizinkan Allah mengucapkan salam langsung di hadapannya, kakimu diizinkan Allah untuk melangkah di belakangnya. Hari itu teman-teman, hari itu hatimu silahkan berbahagia, dadamu silahkan membusung bangga. Hari itu teman-teman saudaraku sekalian, kamu adalah seberuntung manusia. Sebab seseorang yang kunci surga berada di tangannya adalah imammu untuk masuk kamu di sana. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Maka di awal Rabiul Awal seperti ini, yuk pupuk cinta, yuk tanam rindu. Di bulan Rabiul Awal seperti ini, yuk melangkah setapak demi setapak, yuk naikin tangga 1, 2, 3, yuk mendekat teman-teman saya sekalian, mendekat, terus mendekat hingga kamu menjadi tanpa sekat, mendekat kepada Nabi Muhammad hingga kamu jadi dekat. Tenang teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad nggak pilih kasih. Tenang teman-teman saya sekalian, seperti apapun dirimu, siapapun kamu, punya masa lalu sekelabu apapun dirimu, Nabi Muhammad kalau melihatmu penuh cinta padanya, cintamu diterima dan akan dibalas dengan kebersamaan dengannya. Jangan ragu, jangan ragu, jangan bimbang, mendekatlah kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qarribna ilaihi zulfa. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad sedekat-dekatnya ya Allah. Allahumma habibna ila galbil Mustafa. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, dekatkanlah semua yang hadir di tempat ini dengan baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad dan kenalkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Nabi Muhammad dan dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada Nabi Muhammad dan cintakanlah hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad, dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad, cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, meski seperti apapun perbuatan dosa-dosa kami,
Jangan jadikan hukumannya jauhnya kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti apapun busuknya hati kami, jangan jadikan hati kami ya Allah mendapatkan hukuman terhalang dari Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika untuk dekat dengan Nabi Muhammad harus orang-orang yang bersih, maka bersihkan kami ya Allah. Jika untuk dekat dengan Nabi Muhammad hanyalah orang-orang yang telah terampuni dosa-dosanya, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Apapun alasannya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon jauhkan dari kami ya Allah segala rintangan yang menghalangkan kami dari Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, cintakan seluruh keluarga kami kepada Nabi Muhammad. Jika anak-anak kami belum kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah kepada mereka ya Allah. Jika orang tua kami belum mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah mereka ya Allah. Jika suami kami belum kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah ya Allah. Jika saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami belum kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah ya Allah. Sebab kami berharap kelak di hari akhirat nanti kami dapat berkumpul bersama ya Allah dalam rombongan Nabi Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami yang hidup dengan keimanan, apabila datang ajal menjemput kami, matikan pula kami dalam keimanan padamu dan kepada Nabi Muhammad. Matikan dalam husnul khatimah ya Allah, berbekal cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, bersama dengan guru-guru kami ya Allah, di belakang orang-orang mulia ya Allah, di belakang guru-guru kami yang tercinta ya Allah, bersama Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Jadikanlah semuanya orang-orang yang berjuang dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatihah.